Duka nestapa bagi persepak bolaan Italia. Pertandingan final playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Bosnia dan Herzegovina sukses menyingkirkan Italia setelah menang adu penalti 4-1. Duel di Stadion Bilino Polji. Sebelumnya pertandingan sangat berimbang dengan skor 1-1 selama 120 menit. Namun, nasib malang menimpa Italia. Pasukan Gennaro Gattuso harus mengubur mimpi mereka berpartisipasi di event besar Piala Dunia 2026 Amerika Serikat. Dengan kekalahan ini membuat Italia harus mengubur mimpi mereka dalam-dalam. Gagal lolos ke Piala Dunia 3 kali secara berturut-turut. Lalu bagaimana kronologinya? Berikut ulasan selengkapnya. Sejatinya, Italia sempat unggul lebih dulu melalui gol Moyeskin di menit 15. Pertandingan pun berlangsung dramatis, ditambah Italia harus bermain dengan 10 orang karena Alessandro Bastoni mendapat kartu merah tepat di menit 41. Kemudian, apes bagi Italia, Bosnia mampu menyamakan skor lewat gol Haris Tabakovic pada menit 79. Meski begitu, tim asuhan Gennaro Gattuso mampu bertahan hingga perpanjangan extra time sebelum akhirnya kalah di babak adu penalti. Bosnia tampil sangat tenang di babak adu penalti. Benjamin Tahirovic membuka keunggulan dengan eksekusi yang sukses telah mengecoh Gianluigi Donnarumma. Italia langsung berada dalam tekanan besar ketika Pio Esposito gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya melambung di atas mistar gawang. Sedangkan Haris Tabakovic dan Kerim Alabegovic mencetak gol untuk Bosnia, sementara Sandro Tonali menjadi satu-satunya algojo Italia yang berhasil menjalankan tugasnya. Kemudian, Bajrak Tarevic memastikan kemenangan Bosnia dengan gol penentu yang membuat tuan rumah menang adu penalti dengan skor 4-1. Kemenangan ini telah memastikan Bosnia dan Herzegovina yang dilatih oleh Sergej Barbares lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebaliknya, Italia mencatat sejarah yang kelam. Untuk pertama kalinya sebagai mantan juara dunia 4 kali, gagal tampil di 3 edisi Piala Dunia secara beruntun. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso menyampaikan permintaan maafnya kepada para pendukung Gli Azzurri setelah gagal membawa timnya lolos ke Piala Dunia. Meski demikian, ia tetap menyimpan rasa bangga terhadap perjuangan para pemainnya yang harus bertarung dengan 10 orang. Menurut Gattuso, para pemain Italia tidak pantas menerima hasil dengan seperti ini. Mereka sudah menunjukkan usaha dan rasa cinta, tekad yang luar biasa. Gattuso menilai Italia sebenarnya memiliki peluang untuk menang. Bahkan, menurutnya, sebagian besar serangan Bosnia tidak benar-benar membahayakan pertahanan Gli Azzurri. Pertandingan juga sempat diwarnai kontroversi pada babak perpanjangan waktu. Ketika Marco Palestra dijatuhkan di depan gawang, sayangnya wasit asal Prancis, Clement Turpin, hanya memberikan kartu kuning dan tidak menunjuk titik putih. Gattuso memilih tidak memperpanjang polemik tersebut. Ia mengaku menerima hasil pertandingan sebagai bagian dari sepak bola, meski sulit untuk itu. Ini sangat penting bagi sepak bola Italia. Yang harus tersingkir dengan seperti ini, sangatlah menyakitkan. Saya sudah lama berada di dunia sepak bola. Kadang kita merayakan kemenangan. Kadang kita terpukul dengan seperti ini. Sulit rasanya, tetapi ini kenyataan yang sangat kejam, ucap Gattuso. Namun, bagi Italia, kekalahan dari Bosnia itu seperti menjadi kekhawatiran yang menjadi kenyataan. Sebelum laga di Zenica tersebut, Italia sudah dibayangi mimpi buruk seiring penunjukan wasit Clement Turpin yang ditugasi memimpin duel kontra Bosnia. Penunjukan sang wasit seolah menjadi sebuah pertanda buruk. Yap, Italia punya sejarah tidak menyenangkan dengan sang wasit asal Prancis tersebut. Kenapa demikian? Karena Clement Turpin merupakan wasit yang sudah memimpin duel Italia melawan Makedonia Utara di semifinal playoff jelang Piala Dunia 2022 Qatar.
Dalam pertandingan krusial itu, Italia yang dilatih Roberto Mancini harus kalah 0-1 sekaligus gagal ke final playoff. Sehingga harapan ke Piala Dunia 2022 pun praktis pupus. Kendati tak diinginkan, kenyataannya hubungan buruk Italia dengan Turpin berlanjut di Zenica. Turpin mengusir Bastoni dengan kartu merah langsung setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-41 ketika Italia dalam posisi unggul 1-0 lewat gol Moyeskin. Kartu merah tersebut pun telah mengubah jalannya pertandingan dan menjadi titik balik kekalahan Italia yang akhirnya kandas melalui adu penalti setelah Tebo Kovic menyamakan skor di menit 79 dan gagal mencetak gol di extra time. Sejarah mencatat, tim yang notabene mantan juara Piala Dunia 4 kali harus gagal lolos ke Piala Dunia 3 kali secara berturut-turut. Gimana pendapat kalian? Tulis opininya di kolom komentar.